Hel, ikan umpanku dimakan lagi nih kayaknya nih. Ih, kayaknya besar tuh. Lumayan ini. Kau orang ditarik. Besar banget nih kayaknya nih. Wih, iya besar banget. Coba kalau tiap hari kayak gini terus ya, ikannya besar-besar, terus umpanku dimakan terus, pasti istri rumah senang. Gas lah. Mancing lagi, Cuk. Ya kan? Ayo. Aku udah nggak menang. Olive, baju kamu banyak juga ya hari ini? Iya, kemarin soalnya anak-anak pada main jadi bajunya banyak banget. Iya, sama. Di rumah aku juga banyak. Untung tempat kita dekat sungai. Coba kalau pakai air PDAM bisa bonceng dompet kita. Iya, bersih banget tuh. Warga sekitar sangat bergantung kepada Sungai Cempaka untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ih, dingin dari tadi. Oh, basah-basah aja. Kan dingin airnya. Nanti pagi kita harus berani loh, segar. Kalau gitu kalau siang aja kalau ketakut. Ya, emang harus siang. Ya, ini dagangannya ini. Saya harus lari semua gitu. Iya, semoga dagangannya gitu tiap hari ya. Iya. Tapi katanya malam ini hujan deh. Iya. Perkiraan cuaca malam ini hujan sih. Semoga aja tidak terlalu deras hujannya. Oke, ayo kita pulang. Yuk, Guys, hujan malam deras juga ternyata. Iya, aku jadi khawatir nih sama tante Linggangnya. Mana debit air hujannya terus naik. Bentar. Coba kalian lihat ke sini sebentar. Apa tuh? Di sini tekanan tampilan nomor 3 kan naik drastis ya? Coba dong, Jung. Ini ya, aku dicek berkali-kali. Coba kalian lihat deh. Jangan-jangan ada kebocoran nih. Ayo kita lapor Pak Yon sekarang. Iya betul-betul kita harus lapor. Ada apa ya? Tinggi limbah kita semakin naik itu, Pak. Sudah kalian cek? Sudah Pak, ini masnya sudah cek. Bapak bisa lihat lagi kembali. Waduh, ini benar bocor ya ini ya? Iya, Ini ya bocor. Waduh. Iya Pak. Suara apa itu ya? Pak, saya sekarang Pak. Alarmnya bunyi nih sekali nih. Bunyi. Iya bunyi Pak. Ada kebocoran dari limbah nomor 3 Pak. Nomor 3. Bocor beneran? Bocor beneran? Iya Pak. Hubungi BNN sekarang, hubungi BNN sekarang. Cepat. Semua evakuasi semua, evakuasi semua. Akibat dari kebocoran tangki limbah dan naiknya volume penampungan limbah pabrik, air sungai warga ikut tercemar oleh zat-zat kimia dari limbah tersebut. Ih, kamu merah-merah juga, gatal-gatal juga. Kamu juga ya? Iya, gara-gara mandi sungai kemarin. Ih, coba telepon BPBD. Coba ya, aku telepon dulu ya. Halo Pak. Halo Pak, di sini ada bencana. Perhatian kepada seluruh warga, mohon untuk segera menjauh dari area sungai dan tidak mendekati lokasi yang dipasang pembatas. Kami sedang melakukan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Pak, apakah kami harus meninggalkan rumah kami? Sementara iya Ibu, tetapi terlebih dahulu kami harus memastikan kondisi dan lingkungan semua aman. Baru nanti setelah aman, Ibu semua dan warga-warga semua bisa diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing ya. Tapi kami semua Mengidentifikasi sumber pencemaran, luas wilayah terdampak, jumlah penduduk yang terpapar, dan tingkat bahaya. Bu, bagaimana dengan anak-anak? Tadi anak-anak main di sungai, Bu. Oke, Bu, setibanya di posko, nanti akan ada tim perawat dan dokter yang akan memeriksa anak-anak ya, Bu. Tim pelayanan, tim kesehatan sudah siap dan sudah menunggu di posko. Baiklah Bu, syukurlah kalau begitu. Jujur saya takut sekali Pak, saya belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Ibu, wajar ya kalau kita merasa takut. Namun kami harap Bapak Ibu sekalian tetap tenang supaya nanti kita bisa mendampingi Bapak Ibu selama di posko evakuasi, dan kita pastikan nanti selama evakuasi kita akan selalu dampingi Bapak Ibu. Apakah limbah itu berbahaya bagi kesehatan kami Pak? Nah, karena itu kami membawa Bapak Ibu sekalian ke posko, karena di sana nanti Bapak Ibu sekalian akan diperiksa kesehatannya oleh tim medis kami dan dipastikan karena ini cukup berbahaya Ibu dari limbah yang tercemar ini. Pak, apakah kami harus menginap di posko? Untuk sementara iya Ibu, tetapi terlebih dahulu kami harus memastikan kondisi dan lingkungan semua aman. Baru nanti setelah aman
ibu semua, ya warga-warga semua bisa diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing ya. Terus bagaimana kalau ada yang pusing, Pak? Bapak Ibu, jika ada yang pusing boleh langsung lapor ke tim kesehatan medis yang ada di posko ya. Di sana kesehatan Bapak Ibu akan langsung diperiksa secara menyeluruh. Dari tadi memang kepala saya sudah pusing, Bu. Aduh. Saya juga sudah mulai merasa mual sama pusing. Baik Ibu, setelah nanti sampai ke posko, langsung menuju kepada meja pemeriksaan ya Bu. Semuanya, ayo kita mengikuti arahan dari petugas saja. Iya, ayo yang penting kita semua selamat dulu lah. Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kita akan menuju posko ya. Jangan berdesakan dan pastikan tertib, serta pastikan anggota keluarga masing-masing lengkap Ibu ya. Petugas akan mendampingi warga sampai ke posko pengungsian. Mari kita bergerak bersama-sama. Ya, silakan berkumpul dengan tertib agar kami dapat melakukan pemeriksaan segera. Kami akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak Ibu. Jika ada keluhan seperti pusing, mau muntah, Bapak Ibu bisa laporkan kepada kami. Nanti kami akan melakukan pemeriksaan. Ya, jadi jangan berdesakan ya, karena semuanya akan dapat penanganan dan juga pelayanan kesehatan. Ngeri banget, Sus. Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami dalam program liputan berita terkini. Saya Gevi Delia Damanik Dan saya Kecil Lovita Putri, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Berita utama hari ini datang dari Desa Sukamaju, di mana telah terjadi insiden kebocoran tangki limbah di PT Tirta Kimia Nusantara setelah hujan deras yang mengguyur di wilayah lokasi tersebut. Kebocoran tersebut menyebabkan limbah mengalir ke Sungai Cempaka dan juga mencemari lingkungan sekitar. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan juga aktivitas masyarakat, kini tidak dapat digunakan dengan normal sementara waktu karena dapat dikhawatirkan membahayakan kesehatan warga. Akibat kejadian ini, sejumlah warga dilaporkan mengalami keluhan kesehatan seperti pusing, mual, iritasi kulit, iritasi mata, juga beberapa gangguan pernapasan ringan. Petugas BPBD dan juga beberapa tim kesehatan sudah melakukan evakuasi dan penanganan di wilayah lokasi tersebut. Saat ini proses penanganan darurat masih berlangsung, sementara pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan terkait kebocoran serta dampak pencemaran yang ditimbulkan. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, kita langsung terhubung dengan reporter kami, Damaris yang berada di lokasi kejadian. Baik, langsung saja. Damaris, bagaimana situasi di sana? Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di posko kesehatan dan telah bersama dengan perawat Sela yang merupakan salah satu perawat yang menangani warga-warga yang terdampak akibat kebocoran limbah pabrik. Selamat siang, Sela. Selamat siang. Nurse, di sini saya ingin bertanya mengenai kondisi masyarakat yang terdampak akibat kebocoran limbah pabrik. Bagaimana dengan kondisi mereka saat ini? Baik, berdasarkan pemeriksaan sementara, sebagian besar warga mengalami keluhan ringan hingga sedang seperti batuk, mual, pusing, iritasi mata, iritasi kulit, serta rasa tidak nyaman pada saluran pernapasan akibat terpapar dari sungai yang tercemar. Jadi cukup banyak juga ya, Nurse. Tindakan apa saja yang sudah diberikan oleh para perawat kepada warga-warga yang terdampak penyakit? Untuk penanganan yang kami lakukan yaitu praktik berbasis bukti. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu triase untuk mengidentifikasi tingkat kegawat daruratan sebagian warga agar kami dapat memprioritaskan untuk penanganan kondisi kesehatan. Selain itu juga kami melakukan pengkajian menyeluruh meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, serta memantau gejala ringan yang dialami warga. Untuk warga yang mengalami iritasi mata, kami melakukan pembersihan mata dengan pemberian cairan mata yang aman dan juga tetap memantau perkembangannya. Sedangkan pada warga yang mengalami iritasi kulit, kami melakukan pemeriksaan di area yang terkena paparan dan juga memberikan edukasi untuk menghindari kontak lebih lanjut dengan air yang tercemar.
Selanjutnya bagi warga yang mengeluhkan batuk atau gangguan pernapasan lainnya, kami menganjurkan untuk menggunakan masker dan menganjurkan untuk menghindari area yang masih berpotensi untuk terpapar dari sungai tersebut. Baik, Nurse. Jadi selain penanganan pengobatan, apakah ada upaya lain yang diberikan perawat kepada para warga? Tentu kami juga melakukan observasi berkelanjutan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya gejala yang lebih serius. Selain itu, kami memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan air bersih, menjaga kebersihan diri, tidak mengkonsumsi ikan dan sayur dari sungai yang tercemar, serta segera melapor kepada petugas kesehatan apabila mengalami gejala seperti sesak napas, muntah berulang, atau keluhan lain yang semakin memburuk. Oke, baik, Nurse. Nurse, apakah ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat? Baik, kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, mengikuti arahan petugas, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta tidak menggunakan air sungai yang tercemar sampai dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang. Dengan kerjasama yang baik dari antara masyarakat dan petugas kesehatan, kami berharap dapat mengurangi risiko untuk terjadi gangguan pada kesehatan warga. Oke, baik, Marcella sudah mau membagi informasi kepada kami. Terima kasih banyak. Oke, baik pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Ibu Anisha yang merupakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Baik Ibu Anisha, bagaimana dengan kondisi lokasi saat ini? Baik Ibu, untuk saat ini tentunya kami dari tim BPBD telah melakukan mengamankan area yang mengalami kebocoran limbah. Selanjutnya kami juga telah melakukan penanganan awal agar mengurangi dampak dari kebocoran tersebut. Nah, yang paling penting itu pastinya kami telah melakukan evakuasi terhadap beberapa warga untuk segera mendapatkan penanganan serta pemeriksaan lanjutan dari tim medis. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, baik Ibu Anisha, terima kasih atas informasinya. Jadi pemirsa, selain melakukan penanganan awal, para petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan air sungai sementara waktu sampai air sungai dinyatakan aman. Saat ini saya berada di depan PT Tirta Kimia Nusantara dan telah bersama Bapak Yoel selaku pemilik perusahaan PT Tirta Kimia Nusantara. Baik, selamat siang Pak Yoel. Selamat siang, Mbak Dian. Baik Pak, masyarakat tentunya ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan informasi yang beredar, kebocoran tangki limbah terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah ini. Apakah Bapak dapat menjelaskan penyebab kejadian tersebut? Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi saya di sini mewakili PT Kimia Nusantara. Pertama-tama saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar atas terjadinya kebocoran tinta tangki ya di perusahaan kami sehingga berdampak yang buruk kepada masyarakat sekitar. Kami telah berkoordinasi dengan BNPB setempat untuk dapat mengevakuasi sementara warga desa sehingga di dalam 7 hari ke depan kami akan menilai atau mengevaluasi lagi tangki-tangki yang ada di perusahaan kami sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, Mbak. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada masyarakat terutama di daerah-daerah perusahaan kami. Bila kalian membutuhkan bantuan, kami siap untuk membantu juga. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Semoga proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan dengan lancar. Demikian wawancara kami bersama pemilik PT Tirta Kimia Nusantara terkait kejadian kebocoran limbah yang menyebabkan pencemaran Sungai Cempaka. Saya Dian melaporkan langsung dari lokasi kejadian.